Kita lanjut ke manajemen berat badan atlet. Bagaimana seringkali atlet mengalami kelebihan berat badan, dia harus mengikuti kelas sesuai dengan berat badannya, begitu. Kadang berlebih, kadang bahkan juga bisa kurang dari berat badan yang disyaratkan untuk pertandingan. Biasanya masalah atlet adalah kelebihan berat badan. Umumnya secara teori selama periode setahun, apabila individu berolahraga secara teratur, akan mengalami kehilangan 3,2 kg massa tubuh, ini kira-kira ya, dan kehilangan 5,2 kg massa lemak, serta pertambahan 2 kg massa bebas lemak. Ya. Jadi biasanya kalau orang olahraga dalam waktu setahun, dia akan mengalami total kekurangan 3,2 kg berat badannya. Ya. Jadi akan mengalami penurunan berat badan sekitar 3,2 kg. Nah, 3,2 ini dari mana? Dia kehilangan 5,2 kg massa lemak dan penambahan 2 kg massa bebas lemak alias otot. Nah, untuk menurunkan berat badan, teorinya tentu teman-teman tahu ya, berasal dari keseimbangan energi negatif ya. Kalau berat badannya mau turun, maka asupan harus lebih kurang dibandingkan dengan energi keluarannya atau energi expenditure. Nah, oleh karena itu, biasanya ahli gizi melakukan dua hal ya, mengurangi asupannya ya, menguranginya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu ekstrim, 500 sampai 1000 kilokalori ya. Ini bukan asupannya ya, tapi dikuranginya ya. Pengurangannya sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Nah, dengan mengurangi 500 sampai 1000 kilokalori per hari, jangan lebih dari ini ya, jangan terlalu ekstrim, maka akan didapatkan penurunan yang logis ya. Penurunan berat badan yang sesuai, yaitu setengah kilo sampai 0,9 kg per minggu. Jadi kalau ada penurunan berat badan sampai 2, bahkan 3 atau 5 kilo seminggu, itu adalah penurunan yang ekstrim yang mungkin bisa tidak bertahan lama dan akan memberikan efek-efek yang buruk bagi tubuh. Bisa merusak metabolisme. Jadi perhatikan kalau ada atlet yang ingin menurunkan berat badan, harus jauh-jauh hari dari pertandingan karena kita butuh waktu. Ya, tidak bisa melakukan penurunan secara ekstrim. Nah, karena memang isu dari penurunan berat badan adalah isu kontinuitas. Apakah berlanjut atau tidak. Jadi jangan bangga kalau bisa turun berat badan dalam waktu singkat begitu. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang berhasil adalah kalau mampu mempertahankan berat badan yang ideal selama sedikitnya 5 tahun. Nah, bayangkan. Kalau ada orang turun berat badan secara singkat, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, itu disebut dengan fenomena yoyo. Itu yang tidak kita harapkan. Sering kali terjadi di masyarakat ya, fenomena yoyo. Cepat turun, cepat naik, turun lagi. Bahkan pada saat naik bisa lebih kali lipat dibandingkan berat awalnya. Nah, yang kita harapkan mengubah pola hidupnya, pola makannya, dan aktivitas fisiknya. Itu yang kita ubah, dijadikan kebiasaan supaya lebih continuity ya, supaya lebih berkesinambungan turunnya. Berat badan idealnya setidaknya bisa bertahan, setidaknya 5 tahun. Itu baru dikatakan berhasil. Nah, bagaimana strategi manajemen berat badan ya? Dari pola dietnya, ya rendah kalori ya, biasanya 1500 atau di bawah 1500, sesuaikan dengan kondisi latihan ya. Biasanya memang di fase persiapan dia bisa berdiet. Kalau di fase menjelang kompetisi tentu sudah tidak bisa berdiet ya. Asupan akan meningkat menjelang kompetisi. Jadi memang harus jauh-jauh hari kalau mau diet itu ya, dari fase persiapan di saat intensitas olahraga belum tinggi ya, kebutuhan belum tinggi. Komposisi diet biasanya rendah lemak ya, kemudian tinggi karbohidrat, tetap protein juga sesuai ya. Kenapa tinggi karbohidrat? Memang ini disesuaikan juga dengan latihannya ya. Kalau latihannya meningkat ya mungkin dia butuh lebih banyak karbohidrat supaya bisa tetap berlatih. Karena ini bedanya atlet dengan orang biasa ya. Orang biasa mungkin memangkas karbohidrat dalam dietnya, tapi kalau untuk atlet dia butuh untuk performanya selama latihan. Kalau kurang dia nggak bisa latihan, ya. Justru dengan latihan yang intens dia bisa membakar lemak tadi. Jangan sampai karena kekurangan karbohidrat akhirnya lemes, nggak bisa latihan, lemaknya nggak banyak yang terbakar, ya. Jadi diharapkan dengan sedikit penambahan karbohidrat ya, karbohidrat sesuai dengan kebutuhan dia selama latihan.
Nah, latihannya tadi dia kuat sehingga bisa membakar lemak lebih banyak lagi. Itulah kuncinya. Sarapan teratur ini adalah suatu kewajiban karena biasanya mereka ada latihan pagi, ya. Kemudian makan 5 kali sehari. Ini artinya adalah PKTS ya, porsi kecil tapi sering. Pengaturan porsi jangan sampai meledak-ledak di salah satu waktu makan karena berpotensi bisa makan berlebihan. Makan di luar boleh tidak? Boleh sih, cheating ya, sekali-sekali, namanya atlet biasanya kan pengen sekali-kali makan enak. Oke lah, daripada dia ngancem akhirnya kemudian meledak-ledak, boleh makan di luar 1-2 kali per minggu. Ya, buku ini didapatkan dari buku manajemen berat badan atlet ya. Judul bukunya adalah Nutrition for Athlete karangan Hailey, nanti bisa teman-teman cek di bagian akhir dari PPT ini ya. Nah, kemudian strategi yang berikutnya yang tidak boleh kalah ditinggalkan adalah monitoring ya. Frequent self-monitoring sangat diperlukan, jadi tidak mengandalkan monitoring dari ahli gizi. Biar atlet sendiri yang melakukan penimbangan berat badan. Keep dietary log ya. Ini selalu setiap seminggu sekali lakukan assessment diet konsumsi ya. Misalnya dengan melakukan 24-hour recall ya. Untuk mengecek apa sih yang dia makan dalam seminggu terakhir atau sebulan terakhir ini ya. Kira-kira asupannya sesuai tidak dengan anjuran ahli gizi. Kemudian menimbang berat badan setiap hari ya atau setiap minggu ini ya. Ini tadi terkait dengan frequent self monitoring. Nah, yang ketiga adalah aktivitas fisik ya. Walaupun atlet tapi jangan malas, tetap beraktivitas fisik di luar latihan fisik ya. Di luar latihan fisik. Latihan teratur setiap hari ya, minimal 1 jam. PAL-nya tinggi, ini yang saya bilang. PAL itu adalah koefisien aktivitas fisik ya, di luar latihan fisik ya. Misalnya jalan 28 mil per minggu. Ini bisa dikonvert ke kilometer ya. 28 mil itu berapa kilometer kira-kira ya? Mungkin sekitar 50 kilometer seminggu. Untuk wanita diharapkan energi dari latihan bisa mencapai 2.500-an ya. Untuk laki-laki diharapkan energi dari latihan bisa mencapai 3.200 ya. Teman-teman kan sudah pernah ya menghitung energi dari latihan ya. Nah, ini memang cukup besar ya kalau kita lihat untuk orang yang sedang berdiet itu diminta energi dari latihan cukup tinggi nih. Untuk perempuan saja diminta sekitar 2.500 kilokalori seminggu. Ya, bukan per hari ya, seminggu ya. Oke. Tadi manajemen berat badan, kita masuk sesi berikutnya yaitu bagaimana sih pengaturan makan untuk atlet dengan kondisi khusus. Nah, kondisi khusus yang pertama adalah atlet di usia muda. Ini banyak sekali atlet yang memang memulai karirnya di usia remaja, usia anak-anak bahkan ya, kalau teman-teman lihat di pelatihan atlet di Ragunan, itu banyak sekali atlet yang masih anak-anak. Tentu banyak hal yang kita perhatikan. Pada saat menghitung kebutuhan energinya saja, kita pasti mempertimbangkan faktor pertumbuhan, ya. Belum lagi dari faktor yang lain. Jadi memang banyak atlet yang direkrut di usia dini, gitu ya, dan dia dalam masa pertumbuhan. Tingginya aktivitas pada usia dini ini harus kita perhatikan juga kebutuhan energinya. Mereka lebih aktif dibandingkan orang yang berumur lebih lanjut ya. Kebutuhan karbohidrat 50% dari total energi ya, tidak hanya menyediakan energi untuk otot tapi juga otaknya. Ya, karena memang mereka juga sambil sekolah ya. Utamakan karbohidrat yang kompleks. Untuk protein ya, ini sekitar 0,95 gram per kilogram berat badan ya. Jadi memang masih rendah karena mereka masih anak-anak. Biasanya kalau umur anak-anak itu intensitas latihannya juga belum tinggi, tidak seperti latihannya atlet profesional yang sudah berumur ya. Seringkali makanan rendah protein hewani, ini perlu diperhatikan. Ini juga hasil penelitian mahasiswa saya di beberapa tempat, seringkali kualitas makanannya ini rendah protein hewani gitu ya. Dan mereka cenderung jajan dengan nutrien low density. Jajannya seneng gitu ya, jajan yang tinggi kalori, tapi rendah protein, rendah vitamin gitu ya. Minuman berpemanis seperti boba dan lain-lain. Ini makanan kekinian itu loh yang digemari oleh remaja, mereka senang juga ya. Walaupun atlet tapi mereka kan remaja ya, senang mengkonsumsi makanan jajanan, itu yang perlu diperhatikan. Perlu diedukasi ya. Lemak maksimal 25% total energi ya.